Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para perindu syafaat, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, berkah panjang umur dan rizki yang halal dan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Beruntunglah bagi siapa saja yang memiliki seorang guru yang soleh, yang dapat menuntunnya ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, seorang guru yang soleh kelak akan mampu memberikan syafaat kepada semua muridnya, baik di alam barzah, di padang mahsyar, ataupun di alam akhirat. Dan semoga kita semua sebagai muhibin abah guru sekumpul termasuk sebagai murid beliau atau anak angkat beliau, dengan harapan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Berkat dari syafaat guru. Di antara perkataan abah guru sekumpul sewaktu pengajian di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru setelah maghrib sampai waktu sholat isya adalah, kalau kalian menjadi anak angkatku, jangan kurang sehari semalam membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1000 kali. Terserah sholawatnya, dan sholawat yang pendek kata beliau adalah Shallallahu ala Muhammad. Di dalam kitab Imdad disebutkan, bantuan, bimbingan guru kepada murid secara rohaniah, terletak pada amalan yang beliau berikan. Di saat kita mengingat dan mengamalkan amalan dari guru-guru kita, maka artinya kita berhubungan dengan guru kita, dan guru kita menghubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah guru sekumpul berkata, jika kamu harus memilih antara gurumu dan temanmu, maka pilihlah gurumu sekalipun temanmu ini seorang wali yang bisa terbang. Karena gurumu yang akan menolong dan memberi syafaat kepadamu, sedang temanmu tidak memberimu syafaat. Dan beliau juga berkata, obat yang paling mujarab adalah guru. Bila ada sesuatu hajat, panggillah guru. Ada suatu cerita, seorang nenek yang solehah dari Kalimantan Timur. Beliau berusia 64 tahun menceritakan pengalaman beliau mati suri selama 4 jam. Ketika bercerita, nenek tersebut dikelilingi para guru dan disumpah atas nama Allah dan Al-Quran jika yang beliau ceritakan benar-benar terjadi dan bertanggung jawab dunia akhirat. Saat itu beliau sempat mau dimandikan karena dikira sudah meninggal. Selama mati suri, nenek ini diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang alam barzah, berbagai macam kejadian yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Ujar nenek ini bercerita, aku melihat malaikat Munkar dan Nakir menyiksa si mayit. Badan malaikat Munkar dan Nakir ini tinggi serta sangat besar dengan wajah yang sangar, suara menggelegar dan memegang senjata berupa gada yang sangat besar. Aku melihat malaikat itu memukulkan gada itu kepada si mayit, maka berteriaklah si mayit dengan sehabis-habisnya teriakan sampai telingaku mau pecah mendengar teriakan kesakitannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kalian mendengar teriakan penghuni kubur saat disiksa, maka kalian akan pingsan. Semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Kemudian badan si mayit itu hancur berkeping-keping dan amblas masuk ke dalam bumi sedalam-dalamnya akibat pukulan gada itu. Tidak berapa lama, tubuh itu naik lagi ke permukaan bumi dan utuh seperti sedia kala, lalu dipukul lagi untuk kedua kalinya, menjerit lagi si mayit dan hancur tubuhnya serta amblas tubuhnya ke dalam bumi, naik ke permukaan utuh kembali dan mau dipukul lagi untuk yang ketiga kali. Tapi sebelum sampai gada itu ke tubuh si mayit, maka si mayit teriak memanggil nama seseorang. Lalu aku lihat malaikat Munkar dan Nakir itu menahan gadanya, setelah itu diangkat lagi tinggi-tinggi untuk dipukul dan si mayit pun semakin keras memanggil seseorang. Lalu malaikat menahan lagi gadanya sambil berkata, siapa yang kamu panggil? Maka si mayit berkata, aku memanggil guruku. Malaikat berkata, apa benar dia yang kau panggil gurumu? Si mayit dengan ketakutan berkata, iya, dia adalah guruku. Maka kata nenek itu, aku lihat malaikat Munkar dan Nakir pergi ke tempat orang yang disebut si mayit itu, karena orang itu pun juga sudah meninggal. Aku melihat sesuatu yang sangat berbeda.
Tempat kediaman orang itu sangatlah luas dan megah, walau dari atas aku lihat makam beliau begitu sederhana tapi dari bawah makam terlihat bangunan yang sangat luas, indah dan megah. Lalu malaikat mendatangi orang itu seraya berkata, "Apakah benar engkau mempunyai murid bernama si Fulan bin si Fulan?" Guru itu berkata, "Iya, itu murid saya." Lalu malaikat Munkar dan Nakir membawa guru itu ke kubur si mayit sambil berkata, "Sekarang kamu lihat dia, apa memang benar dia muridmu?" Maka guru itu berkata, "Benar, dia muridku." Kata si nenek, guru itu mengusap wajah dan tubuh si mayit karena penuh dengan siksa. Lalu guru itu berkata, "Kenapa dia?" Malaikat menjawab, "Kami menyiksanya karena dosanya di dunia dan dia memanggil nama engkau." Guru itu berkata, "Janganlah kalian siksa lagi dia, karena dia muridku." Malaikat itu pun berkata, "Berkat gurumu ini engkau lepas dari siksa kubur." Lalu malaikat itu pun menghilang. Dan aku melihat kubur si mayit tadi tiba-tiba bergerak mendekati kubur gurunya. Sekarang kubur muridnya itu berdampingan dengan kubur gurunya, sehingga jika secara zahir kubur itu terpisah jauh tapi di alam barzah kubur itu berdampingan antara kubur murid dengan kubur gurunya. Itulah syafaat guru dan benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru-guru kita dan orang-orang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat kita dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari guru-guru kita, dan kita semua diakui sebagai murid beliau, di dunia maupun sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk beliau abah guru sekumpul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.